Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Gue mau mulai video ini dengan satu pertanyaan yang jujur banget. Dan mungkin, in a way, agak nyentil ego kita sebagai penonton. Lu pernah gak sih nonton sebuah film nih? Film yang katanya dapat penghargaan di Cannes atau menang festival di Berlin. Terus pas filmnya selesai, layar jadi hitam, rolling credits mulai naik, dan lu diem. Lu nggak langsung buka HP buat ngecek WhatsApp, lu nggak langsung noleh ke teman lu buat komentar, lu nggak langsung buka letterbox buat ngasih rating, cuma diem aja terus ngeblank. Dan di kepala lu tuh kayak ada suara yang berisik banget, tapi bingung mau ngomong apa. Kayak, ini film apaan sih anjir? Gue nonton apaan barusan? Tapi anehnya, besoknya pas lu lagi mandi atau pas lagi nyetir terus kejebak macet di Sudirman, adegan di film itu tiba-tiba lewat di kepala lu. Lu kepikiran terus, dan ujung-ujungnya ya kalau ditanya orang, gimana filmnya bro? Lu cuma bisa bilang dan jawab sok pinter. Deep sih, gila, masterpiece. Padahal ya jujur, dalam hati lu juga masih clueless banget. Lu ngerasa kayak, gue harusnya ngerti ini, tapi kok gue nggak ngerti-ngerti amat ya? Santai, take a deep breath. Itu normal, itu valid. Gue ada di sini buat ngevalidasi perasaan lo. Itu bukan karena lo nggak pinter atau lo kurang culture. Itu karena lo lagi berhadapan sama entitas yang namanya film Eropa. Film Eropa itu beda guys, DNA-nya aja beda. Kalau film Hollywood itu kayak pacar yang needy, yang selalu pengen yakinin lu kalau dia tuh sayang banget sama lu. Ngasih lu bunga, ngasih lu surprise. Tapi kalau film Eropa tuh kayak orang yang lu taksir, tapi dia emotionally unavailable. Dia nggak ngejar lu buat langsung ngerti, dia nggak ngejar lu buat langsung terhibur, dan dia peduli amat lu mau bilang, wah keren banget, atau enggak. Dia cuma ngajak lu buat satu hal, ngerasa dulu, baru mikir, baru mungkin suatu saat nanti lu ngerti. Dan jujur ya, gak semua orang siap dan nyaman sama cara ini. Ada yang nonton terus bilang, gila ini mengubah hidup gua. Ada juga yang bilang, ini film kenapa lambat banget sih anjir? Mending gua nonton Fast and Furious ya. Tapi dua-duanya sah dan 100% wah. Karena seni dari film Eropa itu bukan soal nebak plotnya benar atau salah. Tapi soal seberapa siap lu ngasih diri lo ruang buat ngerasain hal yang gak nyaman. Di video ini, yang durasinya mungkin agak panjang ya. Jadi ambil kopi lu dulu, make yourself comfort. Gue gak cuma mau ceramahin lo soal teori sinematografi. Gue mau ngajak lu ngebedah isi kepalanya. Kita bakal bahas, yang pertama, kenapa visualnya kayak orang kurang tidur. Yang kedua, kenapa ceritanya berasa muter-muter nggak jelas. Terus yang ketiga, kenapa tokoh utamanya annoying banget. Terus yang keempat, dan kenapa itu semua disengaja by design. Dan di akhir nanti, gue bakal kasih tahu gimana cara lo sebagai filmmaker atau konten kreator bisa nyolong ilmu ini buat karya lo sendiri. So, santai aja, tarik nafas, kita mulai pelan-pelan kayak film Eropa. Oke, kita mulai dari kulitnya dulu. Yang paling gampang ditangkap mata adalah visual. Kalau lo biasa nonton blockbuster Hollywood atau bahkan film-film mainstream kita, itu terang, bersih, color gradingnya cakep, teal and orange, kontrasnya enak banget di mata, kulit aktornya flawless, rambutnya kena angin dikit tapi tetap perfect. Intinya itu kayak sinematik banget. Kenapa? Karena mata kita emang dimanjain. Hollywood itu jual eskapisme. Mereka jual pelarian dari hidup lo yang capek. Sekarang lu bandingin sama film-film dari Perancis nih, misal. Terus dari Swedia atau Romania. Warnanya tuh sering banget yang kayak dingin, pucet, kusem, bahkan kadang literally tuh flat banget. Kayak nggak di-grading atau kayak bisa dibilang footage itu masih mentah. Pertama kali lu lihat, pasti otak lu kayak ke-reject gitu. Lu bakal mikir, ini DOP-nya nggak ngerti lighting apa gimana sih? Kenapa depresif banget dilihatnya? Jawabannya bukan karena mereka nggak punya budget ya buat sewa lampu Arri Sky panel, tapi karena mereka secara sadar memilih untuk nggak bikin tuh terlalu bagus. Jadi ya, it's a choice man. Hollywood tuh berusaha bikin dunia terlihat lebih indah dari aslinya. Film Eropa mau nunjukin dunia apa adanya.
Dan kalau kita mau jujur-jujuran nih, hidup kita sehari-hari juga nggak selalu estetik kan? Nggak selalu rapi, nggak selalu kena golden hour, kadang mendung, kadang flat, berantakan, dan membosankan. Film Eropa tuh ambience-nya kayak gitu. Gue kasih analogi gampang. Hollywood tuh kayak feed Instagram lu, yang semua difilter. Lu pilih angle rahang yang paling tajam, lu edit lightingnya, orang ngeliat dan bilang kayak, wow asik banget kehidupan lo. Tapi kalau film Eropa, itu kamera depan HP lo, yang lu buka nggak sengaja di jam 2 pagi. Layar lagi terang banget nyorot muka lu yang lagi overthinking, berminyak, dan jerawatan. Jujur, tapi agak nyakitin buat dilihat. Misalnya gue lagi ngesutradarain sebuah scene sedih, orang lagi putus cinta di kamar. Kalau gue pakai mindset Hollywood, gue bakal pasang key light dari jendela, terus gue kasih backlight biru, biar dramatis, kamera pelan-pelan dolly-in maju ke muka aktornya, terus gue masukin lagu scoring piano yang menyayat hati. Hasilnya, penonton nangis. Tapi kenapa mereka nangis? Karena gue sebagai sutradara nyuruh mereka buat nangis. Nih, musiknya sedih kan? Nangis lu sekarang. Ya, anggaplah kayak gitulah. Gue ngarahin emosi mereka pakai elemen teknis. Sekarang gimana kalau kita treatment scene yang sama pakai gaya Eropa? Orangnya duduk di pinggir kasur, lightingnya cuma dari lampu neon kosan yang agak redup. Kameranya ditaruh di tripod di pojok ruangan, diem nggak gerak sama sekali. Musiknya kosong, nggak ada, cuma ada suara kipas angin muter atau suara motor lewat dari kejauhan. Terus aktornya cuma duduk dan diem aja. Dan di tengah kesunyian itu, penonton mulai merasa nggak nyaman. Nggak ada musik yang ngasih tahu lo harus sedih, tapi pelan-pelan lo ngerasain sepinya kamar itu. Lo ngerasain hambanya orang itu, dan lo jadi sedih dengan sendirinya. Itu bedanya. Hollywood tuh kayak bilang, sini gue suapin perasaannya ke lo. Tapi kalau Eropa bilang, ini ruang kosong nih, rasain sendiri. Dan ngasih ruang ke penonton itu kayak powerful banget. Sekarang kita ngomongin musuh terbesar penonton zaman sekarang. Ya bisa dibilang Gen Z, ya zaman-zaman sekarang lah. Yaitu adalah pacing dan kamera. Kita hidup di zaman TikTok, zaman Reels Instagram, otak kita udah disetting kayak 3 detik nggak menarik. Itu di swipe aja gitu. Di film biasa, editingnya tuh dinamis, kayak cut, terus pindah angle. Misal tokoh A ngomong, cut pindah ke toko B. Tujuannya satu, biar otak lu tuh terus terstimulasi biar lu nggak bosen. Tapi kalau di film Eropa, boro-boro, takut lu bosen. Kadang gue ngerasa saudaranya emang pengen lu bosen. Mereka cinta banget sama yang namanya long take. Satu shot nggak di-cut, durasinya bisa menit-menitan. Contoh paling ekstrim nih, lu nonton film Andrei Tarkovsky atau Belatar. Ada orang jalan di ujung gang ke kamera. Dan kita disuruh nonton proses dia jalan itu secara real time. Kayak misal nih, detik ke-10, lu masih merhatiin visualnya nih. Terus detik ke-30 lu pasti udah mulai ganti posisi duduk kan. Terus detik ke-45 lu mulai ngebatin kayak, ini editornya lupa nge-cut apa gimana ya? Terus menit kedua lu mulai nyerah dan kayak ya udah tenggelam aja di shoot itu. Kenapa mereka ngelakuin ini? Buat nyiksa kita? Ya enggak. Mereka tuh pengen lu ngerasain beratnya waktu. Film Eropa itu bukan ceritain ruang, tapi nyeritain waktu. Gini deh, lu pernah nggak nungguin chat dari orang yang lu sayang nih misal, pas kalian lagi berantem hebat. Lu lihat tulisan typing di atas. 5 detik pertama lu pasti deg-degan kan? Tapi 30 detik lu mulai cemas. Terus 1 menit kemudian dia masih typing nih. Lu mulai overthinking, perut lu mual, kepala lu kemana-mana, pikiran lu kemana-mana. Waktu itu elastis. 1 menit bisa kerasa kayak 1 jam kalau lu lagi nunggu. Nah, film Eropa itu naruh lo di posisi menit pertama itu. Mereka pakai durasi panjang tuh bikin lu ngerasain anxiety, kebosanan, kehampaan yang dialami secara si karakter. Waktu adalah karakter itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin orang frustasi. Paling bikin orang miso-miso lah kalau pas keluar bioskop. Yaitu cerita. Kalau lu belajar screenwriting standar, ada yang namanya 3 struktur babak. Babak pertama yaitu pengenalan masalah. Babak kedua itu tokohnya berusaha berjuang dapat masalah baru, yaitu klimaks. Terus yang ketiga, resolusi. Masalahnya selesai. Tokohnya hidup bahagia atau mati secara heroik, rapi, bungkusan pitanya cakep. Film Eropa, mereka benci banget sama namanya pita yang rapi. Mereka nggak mau ngejelasin
Nggak ada tuh dialog explosion kayak, halo Budi, sebagai kakakmu yang kehilangan pekerjaan bulan lalu. Itu nggak ada. Lu dilempar ke tengah-tengah hidup seseorang dan lu harus ngeraba-raba sendiri. Ini orang siapa? Kenapa dia sedih? Ini hubungannya apa? Dan jujur, kadang film abis, tebakan lu masih salah. Dan yang paling nyebelin itu open ending. Filmnya ini selesai nih, terus layarnya hitam. Terus lu kayak, lah, terus si cowoknya balik nggak? Terus ceweknya dapat kerjaan nggak? Anjir, jawab dong. Jawabannya ya udah selesai, sama kayak misal nih lu lagi pesen GoFood, kurirnya sampai, terus lu terima makanannya, habis itu ya makasih mas, ya itu selesai, nggak ada dramatis lagi kan. Kenapa mereka hobi banget open ending? Karena hidup ini juga jarang ngasih kita closure kan. Berapa banyak hubungan lo yang berakhir ngambang atau di ghosting? Berapa banyak juga masalah di hidup lo yang nggak benar-benar selesai. Tapi ya udah, lo lanjut hidup aja gitu. Film Eropa memotret itu, realitas bahwa hidup itu cuma rentetan kejadian yang berjalan terus tanpa ada musik epic di background. Sekarang kita bahas soal karakter. Protagonis di film Hollywood dirancang buat lo idolakan. Kalaupun mereka punya kekurangan, misal nih kayak Tony Stark yang arogan, pada akhirnya mereka akan ngelakuin pengorbanan besar yang bikin lu tepuk tangan. Karakter di film Eropa, mereka itu ya manusia, bahkan kayak terlalu manusia gitu. Mereka nggak perfect, nggak heroik, dan sering banget nggak inspirasional sama sekali. Mereka bisa sangat egois, bisa juga jadi pengecut, bisa juga insecure, bisa juga milih jalan yang salah meskipun mereka itu tahu itu salah. Mereka juga bisa nyebelin, tapi kayak nyebelinnya tuh minta ampun gitu. Lu nonton mereka dan ngebatin, ih apaan sih nih orang, kenapa dia ngelakuin itu dah? Tapi di saat yang bersamaan lu relate. Dan relate itu bahaya. Kadang kita ngerasa nggak nyaman nonton mereka, bukan karena filmnya jelek, tapi karena kita lagi ngaca. Kita lagi karakter diragu-ragu mutusin pacarnya padahal udah toxic. Dan lu sadar kayak, shit, itu gue udah 3 tahun yang lalu. Karakter yang lemah dan rapuh ini adalah manifesti dari sisi gelap kita yang kita tutupi pakai filter Instagram kita tiap hari. Mungkin lu nanya, bro, kenapa sih sineas Eropa pada sakit semua? Kenapa nggak bikin yang seneng-seneng aja? Jawabannya ada di sejarah. Dan penting buat lo tahu, singkatnya, yaitu di Perang Dunia Kedua. Coba lu bayangin, Eropa hancur lebur, kota-kota hancur, orang kehilangan keluarga, rumah, harapan, semuanya musnah. Setelah trauma kolektif segede itu, lu berharap mereka bikin film musikal tentang orang-orang nari di jalanan. Nggak make sense kan? Sineas di Eropa, terutama setelah perang, ngerasa seni itu harus jujur. Kita nggak bisa lagi pura-pura dunia ini bakal baik-baik aja. Maka lahirlah movement atau pergerakan gila. Di Italia ada Italian Neorealism. Karena studio film hancur di bom, mereka nggak bisa syuting di studio. Akhirnya syuting di jalanan pakai kamera sisa. Aktornya bukan aktor profesional, tapi orang jalanan beneran. Ya seperti buruh, anak kecil, nenek-nenek. Tapi hasilnya ultra realistis. Filmnya kayak Bicycle Thief lahir dari luka ini. Lalu di Prancis ada namanya French New Wave. Anak-anak muda pemberontak, kritikus film yang muak sama film yang terlalu rapi, mereka bawa kamera ke jalan. Cut filmnya seenak jidat. Ya, disitulah lahirnya jump cut. Dan mereka bilang, jujur itu jauh lebih penting daripada indah. Luka sejarah inilah yang ngebentuk DNA sinema Eropa sampai hari ini. Oke, enough with the history class. Sekarang what in for you? Gimana cara lo yang mungkin bikin short film atau konten YouTube atau sekedar video estetik di TikTok bisa pakai ilmu ini? Kalau lo masih sentuhan Eropa dan bikin karir lo berasa lebih mahal dan personal, coba praktekin ini. Pertama, kurangin kontrol lo. Yang kedua, kurangin lighting yang terlalu perfect. Kalau ada ya bayangan di muka aktor, biarin aja, itu ngasih karakter. Kurangi editing kalau terlalu fast-paced. Kasih ruang penonton buat bernafas. Kurangi musik yang mendikte perasaan. Coba scene emosional tanpa musik sama sekali. Andalkan suara nafas, gesekan baju, ambien ruangan. Terus yang kedua nih, banyakin momen observasi. Kalau di naskah ada tulisan Andi minum kopi lalu pergi. Jangan cuma di shoot pas dia minum dan pergi. Shoot pakai dia lagi ngaduk kopinya sambil ngelamun, terus syuting beneran full 30 detik. Biarin aktor lo hidup di depan kamera, jangan cuma baca dialog. Singkatnya aja, lebih banyak observasi sama lebih sedikit manipulasi. Jadi buat nutup
obrolan panjang kita hari ini, film Eropa tuh memang bukan untuk semua orang. Dan nggak harus untuk semua orang juga. Lu nggak salah kalau lu lebih suka Marvel atau Fast and Furious. Kita butuh hiburan. Tapi buat lu yang lagi nyari sesuatu yang beda, buat lu yang ngerasa hidup ini kadang membingungkan, dan lu butuh seni yang bisa memahami kebingungan lu tanpa harus menceramahi lu. Film Eropa itu nungguin lu, dan percaya sama gua, kalau lu udah siap buat nerima pacingnya, masuk ke dalam kesunyiannya, dia bakal nempel di kepala lu lebih lama dari film apapun yang pernah lu tonton. Sekarang gue mau denger dari lu. Setelah denger bacotan gue nih yang tadi, lu mau masuk ke tim mana nih? Tim film cepat menghibur dan ngasih konklusi, atau mulai pengen nyoba film pelan, bikin overthinking tapi ngena banget di hati? Tulis jawaban kamu di komentar di bawah ya. Gue pengen ngobrol sama kalian di sana. Makasih udah dengerin Deep Talk ini sampai habis. Lu semua itu keren banget. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe karena ya YouTuber kecil. Jangan lupa dibantu support ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!